Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Bolehkah air rebusan daun serai ini digunakan untuk mandi wajib? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti menengok kembali pengertian air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan itu hanya dua, yaitu al-ma'ul mutlak, air yang mutlak dari qayyid yang lazim, termasuk air sumur, air hujan, air laut, air sungai. Ini namanya al-ma'ul mutlak. Kemudian yang kedua, air musyammas, air yang terpanaskan, air yang panas karena terik panasnya sinar matahari. Itu namanya al-ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas ini statusnya suci, tapi makruh penggunaannya. Berbeda dengan al-ma'ul mutlak. Al-ma'ul mutlak itu suci dan tidak makruh penggunaannya. Al-ma'ul musyammas suci tapi makruh penggunaannya. Al-ma'ul musyammas ini terjadinya hanya di wilayah negara yang suhunya panas, yang ada musim panasnya. Kalau di Indonesia tidak akan terjadi al-ma'ul musyammas yang makruh penggunaannya. Kenapa? Karena Indonesia ini berada di wilayah yang tropis. Kembali kepada pertanyaan. Air rebusan daun serai ini suci, mensucikan apa tidak? Air ini termasuk al-ma'ul mutaghayyir, yaitu air yang berubah sifat-sifatnya karena terjadi percampuran dengan benda suci. Jadi ada air sumur atau air sungai, kemudian dicampur dengan daun serai, lalu direbus. Otomatis ini air ini menjadi berubah, sifatnya berubah dari warnanya, baunya, kemudian rasanya. Alhasil air rebusan daun serai ini tidak sah untuk kita gunakan bertoharoh, untuk mandi wajib, untuk berwudu, untuk menghilangkan najasah, termasuk untuk cebok. Ini semuanya tidak sah, tidak boleh kita gunakan untuk hal-hal toharoh ini. Terus kalau ditanya, air rebusan daun serai yang masih panas, yang masih mendidih, itu kemudian dicampur dengan air dingin karena tujuannya untuk mandi, sehingga dicampur dengan air dingin agar panasnya ini menjadi hangat kuku.
bolehkah air tersebut kita gunakan untuk mandi wajib? Kita kembali lagi, kita tengok lagi, kita amati lagi air itu. Air itu, air yang sudah dicampur itu, air mutlak yang sudah dicampur dengan air rebusan daun serai itu, berubah apa tidak sifat airnya? Kalau mengalami perubahan, kemudian perubahan itu cukup besar, sehingga bisa mengubah kemutlakan nama air tersebut, maka air tersebut dikatakan dalam kategori al-ma'ul mutaghayyir. Sehingga air tersebut tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa kita gunakan untuk mandi wajib. Kalau air tersebut perubahannya terjadi hanya kecil sekali, dan sekiranya perubahan itu tidak merubah nama kemutlakan air tersebut, maka air tersebut dalam kategori al-ma'ul mutlak, suci dan mensucikan. Sekali lagi, kalau perubahannya itu kecil, sekiranya tidak merubah nama kemutlakan air tersebut tetap atau dipandang sebagai air mutlak, tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Demikian yang dapat saya jawabkan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan fikih toharoh bagi kita. Al-afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.